Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 10A. Jadi sekarang saya akan membuat video tentang case study 2 yang tentang bicycle sharing. Jadi yang pertama itu decomposition. Decomposition adalah proses memecah masalah besar menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Pada kasus ini, masalah sistem berbagi sepeda dipecah menjadi beberapa komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dipecahkan. Misalnya, mengumpulkan data tentang jumlah dan lokasi stasiun adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana sistem akan beroperasi. Kemudian, setiap stasiun memiliki kapasitas tertentu untuk menampung sepeda, sehingga penting untuk memahami beberapa banyak sepeda yang bisa ditempatkan di setiap lokasi. Kemudian penting untuk mengetahui jumlah sepeda yang tersedia di masing-masing stasiun pada waktu tertentu agar dapat membuat keputusan redistribusi. Kemudian dengan memahami kapan dan di mana sepeda paling sering digunakan, sistem bisa diprediksi dengan lebih baik. Pada akhirnya, langkah-langkah pengelolaan dan algoritma redistribusi diperlukan untuk memastikan sepeda didistribusikan secara efektif. Kemudian untuk pattern recognition-nya, pattern recognition adalah proses mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Di sini, pola penggunaan sepeda diidentifikasi untuk menemukan tren waktu dan lokasi yang penting. Misalnya, dengan menemukan kapan sepeda paling sering dipinjam, sistem dapat memperkirakan kebutuhan sepeda di berbagai stasiun. Kemudian, stasiun-stasiun tertentu mungkin sering mengalami kelebihan atau kekurangan sepeda pada waktu tertentu. Dengan mengenali pola ini, sistem dapat dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dengan redistribusi yang lebih cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu abstraction. Abstraction adalah proses menyederhanakan masalah dengan fokus hanya pada informasi yang paling relevan sambil mengabaikan detail yang kurang penting. Pada sistem ini, berbagai sepeda, abstraksi dilakukan dengan fokus pada data yang penting seperti jumlah sepeda yang dipinjam dan kapasitas stasiun serta pola penggunaan. Detail teknis seperti lokasi GPS stasiun, tipe sepeda, atau kondisi cuaca mungkin diabaikan pada tahap awal. Untuk menghitung kebutuhan sepeda, algoritma tidak perlu mengetahui setiap detail kecil, tetapi hanya memerlukan jumlah sepeda yang tersedia dalam jumlah permintaan di setiap stasiun. Sistem bisa menggunakan model matematis untuk mendistribusikan sepeda secara optimal, tanpa perlu menelusuri detail operasional harian setiap sepeda secara manual. Kemudian yang keempat, algorithm design. Algorithm design adalah proses menciptakan serangkaian langkah atau instruksi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah memahami data dan pola, langkah selanjutnya adalah merancang algoritma yang akan memecahkan masalah redistribusi sepeda. Algoritma yang dirancang harus mencakup yang pertama yaitu berdasarkan analisis pola, algoritma menghitung jumlah sepeda yang dibutuhkan di setiap stasiun selama jam puncak. Algoritma ini mungkin menggunakan model prediksi yang memperhitungkan data historis. Kemudian algoritma kedua bertugas memindahkan sepeda dari stasiun yang memiliki surplus ke stasiun yang kekurangan. Algoritma ini akan memaksimalkan efisiensi, memastikan bahwa sepeda didistribusikan tanpa kekurangan atau kelebihan pada stasiun tertentu. Jadi kesimpulannya yaitu keempat pilar computational thinking ini membantu dalam merancang solusi yang efisien untuk sistem berbagi sepeda. Pecahan masalah decomposition membantu dalam memetakan komponen penting dari sistem pengenalan pola. Pattern recognition membantu dalam memahami tren penggunaan sepeda. Abstraction membantu menyederhanakan masalah dengan fokus pada data yang relevan. Dan desain algoritma memberikan serangkaian langkah-langkah yang jelas untuk memecahkan masalah redistribusi ke sepeda secara efisien. Perkenalkan, saya Raffi Arya Putra dari kelompok 10A jurusan Teknik Elektro. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Yang pertama itu ada mulai. Dimulai ini merupakan tahapan pertama, yaitu adalah inisiasi proses pengelolaan sistem berbagi sepeda. Yang kedua ada kumpulkan data stasiun dan kapasitas. Nah, di tahap ini data mengenai lokasi stasiun sepeda dan kapasitasnya akan dikumpulkan. Data ini penting untuk memahami distribusi fisik infrastruktur sistem. Lalu selanjutnya ada kumpulkan data sepeda dan distribusi. Di sini setelah data stasiun dan kapasitas tadi sudah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data mengenai jumlah sepeda yang tersedia di sebuah stasiun dan distribusinya berdasarkan waktu. Yang keempat ada analisis pola penggunaan sepeda. Di sini data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memahami pola penggunaan sepeda. Analisis ini mencakup identifikasi tren penggunaan berdasarkan waktu, misalnya jam-jam padat dan jam-jam sepi. Selanjutnya yang kelima ada hitung kebutuhan sepeda pada jam puncak. Teruskan analisis pada penggunaan kebutuhan sepeda
analisis penggunaan kebutuhan sepeda pada jam-jam puncak dihitung untuk memastikan ketersediaan sepeda yang cukup di stasiun-stasiun yang sering digunakan. Lalu yang keenam ada redistribusi sepeda ke stasiun. Jika ditemukan ketidakseimbangan pada sebuah stasiun, misalnya penggunaan yang banyak di satu stasiun dan di stasiun yang lain kurang, itu maka akan sepeda didistribusi ke stasiun yang kurang tersebut. Lalu yang ketujuh ada monitor dan evaluasi kinerja sistem. Setelah redistribusi, kinerja sistem dimonitor secara berkala dan dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem bekerja secara optimal. Lalu yang kedelapan dan terakhir adalah selesai. Tahap akhir dari alur ini adalah menyelesaikan siklus yang sudah dibuat tadi dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Nah, dari flowchart ini menggambarkan pendekatan sistematis untuk memastikan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sepeda di sebuah stasiun selalu mencukupi. Halo semuanya, kenalin aku Wafa Nazmi Hatski Feruzi, Teknik Elektro 2024 dari kelompok 10A. Di sini aku akan ngejelasin tentang pseudocode. Nah, pseudocode ini mendeskripsikan sebuah sistem manajemen sepeda berbasis stasiun yang melakukan analisis dan redistribusi sepeda untuk memenuhi permintaan pengguna selama jam-jam sibuk. Nah, jadi yang pertama ada main function. Ini fungsi utama yang mengkoordinasi seluruh proses. Nah, langkah-langkah yang dilakuin ada mengumpulkan data stasiun, kapasitas stasiun, mengumpulkan data sepeda, menganalisis pola penggunaan sepeda, menghitung kebutuhan sepeda selama jam sibuk, redistribusi sepeda, dan memantau kinerja sistem. Lalu yang kedua ada function collect station data. Nah, di sini tuh mengumpulkan data mengenai stasiun-stasiun sepeda kayak lokasi, status, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada function collect capacity data. Nah, di sini mengumpulkan informasi kapasitas maksimum dari setiap stasiun. Nah, ini tuh kayak berapa banyak sepeda yang dapat ditampung di setiap stasiun. Lalu yang keempat ada function collect bicycle data. Ini mengumpulkan data jumlah sepeda yang tersedia di setiap stasiun pada waktu tertentu dan mengembalikannya sebagai sepeda data. Nah, lalu yang kelima ada function analyze usage patterns. Ini menganalisis pola penggunaan sepeda. Misalnya tren peminjaman selama hari atau jam atau lokasi tertentu. Hasil analisis ini dikembalikan sebagai pola penggunaan. Lalu yang keenam ada function calculate bicycle demand. Ini berdasarkan data stasiun, pola penggunaan, jam sibuk, sistem menghitung berapa banyak sepeda yang dibutuhkan di setiap stasiun selama jam tersebut. Hasilnya dikembalikan sebagai kebutuhan sepeda. Lalu yang ketujuh ada function redistribusi. Nah, ini tuh kalau ada ketidakseimbangan. Contohnya kayak sepeda yang tersedia tuh lebih sedikit daripada jumlah sepeda yang dibutuhkan di suatu stasiun. Nah, maka sepeda akan dipindahkan dari stasiun lain. Proses ini diulang untuk setiap stasiun. Lalu yang terakhir ada function monitor system performance. Fungsi ini memantau apakah redistribusi sepeda berjalan dengan baik atau apakah sistem masih memerlukan penyesuaian untuk mengoptimalkan ketersediaan sepeda di semua stasiun. Nah, secara keseluruhan, pseudocode ini menggambarkan cara kerja sistem pengelolaan sepeda yang bertujuan untuk memastikan distribusi sepeda optimal di semua stasiun selama periode penggunaan puncak atau jam sibuk. Sekian. Perkenalkan, nama saya Farul Fertaiza dari Teknik Elektro 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Big O dari study case bicycle sharing. Yang pertama itu ada collect station data, di mana dia akan mengumpulkan berapa banyak stasiun sepeda yang ada. Lalu yang kedua ada collect capacity data. Nah, jadi setelah diketahui berapa stasiunnya, diketahui juga kapasitas dari stasiun sepeda tersebut ada berapa gitu. Lalu collect bicycle data yang ketiga, dimana collect bicycle data ini akan mengumumkan data berapa banyak sepeda yang ada gitu. Lalu yang keempat ada analyze usage patterns, dimana di sini akan menganalisis pola penggunaan dari suatu sepeda. Berapa banyak sepeda digunakan pada jam tertentu atau kemana dan dari mana gitu. Lalu yang kelima ada calculate bicycle demand, di mana akan menghitung kebutuhan sepeda untuk situasi-situasi tertentu. Lalu yang keenam ada redistribusi, di mana di sini rumusnya adalah ON pangkat 2 atau ON kuadrat, di mana dalam satu kasus terburuk setiap stasiun mungkin perlu memeriksa stasiun lainnya untuk redistribusi, atau misalkan kayak dari stasiun 1 terlalu banyak sepedanya dipindahkan ke stasiun berikutnya, yang dimana mungkin sepedanya tidak terlalu baik. Dan yang terakhir yaitu monitor sistem performance, dimana ini memantau kinerja sistem berdasarkan banyaknya stasiun. Jadi dari analisis pattern tersebut dia dimonitor bagaimana performa dari suatu sistem tersebut berjalan. Terima kasih.